Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah mengutus Putramu Tuhan kami Yesus Kristus untuk memperbaharui perjanjianmu dengan kami. Mampukanlah kami untuk selalu ingat akan kasih setiamu dan berusaha hidup sebagai umat kesayanganmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama menyajikan sebuah percakapan yang mungkin terasa menantang. Orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan yang tampak seperti jebakan. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Pertanyaan ini bukanlah sekedar pertanyaan biasa, melainkan bagian dari perdebatan panjang di kalangan para ahli Taurat
tentang penafsiran hukum Musa. Namun, jawaban Yesus tidak fokus pada hukum. Jawabannya membawa kita kembali pada awal mula, pada saat penciptaan, dan mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih mendalam tentang makna perkawinan dan hubungan manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak memberikan jawaban yang politis atau legalitis. Ia mencoba untuk menyenangkan para Farisi atau bahkan para muridnya. Sebaliknya, ia membawa mereka kembali kepada kebenaran yang paling fundamental yang tertulis dalam kitab Kejadian. Bukankah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pernyataan Yesus ini adalah sebuah revolusi. Ia mengatakan bahwa perkawinan bukanlah sekedar kontrak hukum yang bisa dibatalkan dengan mudah. Perkawinan adalah sebuah kesatuan yang diciptakan oleh Allah, di mana dua individu menjadi satu daging. Perkawinan adalah gambaran nyata dari hubungan antara Kristus dan gerejanya. Para murid yang mendengar jawaban ini terkejut dan bahkan keberatan. Mereka berkata, "Jika demikian halnya hubungan seorang laki-laki dengan istrinya, lebih baik jangan kawin saja." Ini menunjukkan betapa radikalnya ajaran Yesus ini. Mereka melihatnya sebagai beban yang terlalu berat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun Yesus kemudian menjelaskan bahwa kemampuan untuk menerima ajaran ini bukan untuk semua orang. Ia berbicara tentang mereka yang dapat menerimanya. Ia tidak memaksakan ajaran ini, tetapi memanggil mereka yang bersedia untuk mengikutinya dengan hati yang terbuka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa makna Injil yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini kepada kita? Pertama, bacaan Injil ini menegaskan kembali kesakralan dan kekudusan perkawinan. Di tengah dunia yang seringkali menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang biasa dibatalkan dengan mudah, ajaran Yesus mengingatkan kita bahwa ikatan perkawinan itu suci dan tak terpisahkan. Ini adalah panggilan untuk berjuang, untuk berkomitmen, dan untuk mengasihi pasangan kita dengan cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, seperti cinta Kristus kepada gerejanya. Yang kedua, bacaan Injil ini juga merupakan panggilan untuk hidup dalam kekudusan, baik dalam pernikahan maupun dalam selibat. Panggilan untuk hidup selibat demi kerajaan surga adalah bentuk kesaksian yang kuat. Panggilan ini menunjukkan bahwa satu-satunya hubungan yang paling penting adalah hubungan kita dengan Allah. Ini adalah pilihan untuk mengabdikan seluruh hidup kita untuk melayani Allah dan sesama dengan hati yang tidak terbagi. Dan yang terakhir, pesan yang dapat kita petik adalah bahwa bacaan Injil hari ini berbicara tentang pengorbanan dan komitmen yang mendalam. Baik dalam pernikahan maupun dalam selibat, kita dipanggil untuk memberikan diri kita sepenuhnya. Ini jalan yang sulit, sebuah jalan yang membutuhkan rahmat dan kekuatan dari Roh Kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.